Saat kau ada, terasa semua jadi bermakna dan jadi nyata. Kala kau datang dengan semangat juang, itu pertanda takkan ada yang menghadang. Vegan adalah moto hidupmu, IVS itulah semangatmu. Berjanjilah, oh berjanjilah, untuk selalu tegar hadapi semua. Tunjukkanlah kasih dan pedulimu, jangan sakiti hewan yang di sana. Kasih mereka bagai saudara. Marilah bersatu, sing-sing lengan baju, jangan pernah ragu, ayo terus maju. Kami adalah pejuang vegan sejati. Vegan adalah moto hidupmu, IVS itulah semangatmu. Berjanjilah, oh berjanjilah, untuk selalu tegar hadapi semua. Tunjukkanlah kasih dan pedulimu, janganlah sakiti hewan yang di sana. Kasih mereka bagai saudara. Marilah bersatu, sing-sing lengan baju, jangan pernah ragu, ayo terus maju. Kami adalah pejuang vegan sejati. Oh, oh, oh. Kami adalah pejuang vegan sejati. Festival kuliner vegan Nusantara yang terbesar dan terbanyak di seluruh dunia. Sampai 200 menu kuliner vegan, tetapi berbasis Nusantara. Acara ini tentunya akan memberikan suatu pengetahuan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan gaya hidup sehat.
dari pentingnya menjaga kesehatan. Bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental dan juga kesehatan sosial. Teman-teman vegan itu bagus banget dan heboh banget. Tadi lihat di beberapa gerai makanan itu sampai ada antrian yang begitu luar biasa. Terus dengan harganya juga yang lumayan ya, tidak terlalu mahal. So many vegan people, so many big community. Parade dan pameran kuliner vegan Nusantara yang pertama dan terbesar yang akan mencatatkan rekor muri dengan sajian menu terbanyak dianugerahkan kepada Vegan Society of Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Vegan Festival. Vegan Festival is good to know. Spread awareness about vegan food. Yes, it's a personal movement, but it's also a political movement, and it's very important. And I applaud the Vegan Festival Jakarta for doing this, and I'm very happy to be here. Vegan Festival Anggrek Mall. Sikat semuanya. Sukses terus Vegan Festival. Terima kasih Vegan Festival. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya di acara webinar kesehatan yang diselenggarakan oleh World Vegan Organization, IVS Indonesia Vegetarian Society, dan VSI Vegan Society of Indonesia. Malam hari ini, webinar kesehatan ini akan saya pandu. Perkenalkan, nama saya Jeffrey. Saya dari Jogja domisilinya. Dan pada malam hari ini, kita akan bersama narasumber Dr. Satyawira Aryawanten. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat malam, Dokter. Halo, malam Jeffrey. Apa kabar? Ya, apa kabar, Dok? Sehat? Ya. Sehat, Dok. Gimana kabarnya, Dok? Sehat dan bahagia. Ya, sehat bahagia. Semoga keadaan kita para pemirsa yang ada di Zoom ini maupun di Facebook ya, semuanya juga sehat bahagia, maupun di YouTube semuanya sehat bahagia ya. Dan hari ini Dr. Satyawira Aryawanten saya perkenalkan dulu CV beliau ya. Jadi beliau ini adalah General Practitioner atau dokter umum, anggota ID Ikatan Dokter Indonesia, lalu telah menempuh S2 Gizi Kesehatan Masyarakat di FKM UI, dan juga seorang praktisi holistik, lifestyle medicine, and integrative medicine, kedokteran barat dan timur ya. Dan juga beliau ini luar biasa anggota HIDAMI Perhimpunan Dokter Akupuntur. Jadi beliau juga bisa akupuntur, kemudian ahli ilmu olahraga klinis, kemudian juga certified lymphedema twisting dan terapi nutrisi vegan untuk penyakit ya. Sudah menjadi praktisi vegan sejak tahun 2009 dan sudah vegetarian sejak tahun 1998 ya. Juga merupakan pembicara atau narasumber di Kongres Vegetarian Asia Pasifik yang ke-7 di Thailand, serta Kongres Vegetarian Asia Pasifik ke-8 di Nepal. Wow. And the 8th World Vegan Organization Conference and Vegan Festival 2023 di Jakarta, serta Kongres Vegetarian Asia Tenggara ke-8 di Thailand, dan menjadi pembicara di berbagai talk show dan seminar di Indonesia ya. Luar biasa sekali. Tentunya beliau sudah mempunyai banyak pengalaman ilmu ya di bidang gizi kesehatan, terutama dalam hal vegan ya. Hari ini kita akan mendengarkan ya paparan beliau sama-sama. Apakah sudah siap, Dok? Ya, siap. Suaranya jelas ya? Jelas, Dok. Ya. Oke,
saya ingatkan juga kepada rekan-rekan, Bapak Ibu, ya, nonton semuanya. Apabila mempunyai pertanyaan, nanti bisa dapat secara live mengacungkan tangan, atau bisa juga mengisi di kolom komentar, ya, di Zoom maupun di Facebook. Ya, nanti kita akan rekap dan akan kita bacakan. Di setelah ini ada sesi Q&A, jadi pastikan Anda menyimak dan dapat menuliskan, mengetik pertanyaan apabila ada yang ingin diperdalam. Baik, terima kasih kepada Dr. Satyawira, kami persilakan. Monggo, Dok. Terima kasih Jeffrey, berbahagia sekali pada malam ini kita bisa bertemu. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara sekalian yang berada di live Zoom dan di live FB. Selamat malam semua, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia. Terima kasih telah hadir dan meluangkan waktu dalam webinar yang penting dan berharga ini. Perkenalkan, saya Satyawira Erendeng, seorang praktisi vegan. Pada kesempatan ini akan membawakan sebuah topik merencanakan gizi seimbang nabati untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Mengapa saya men-sharingkan topik ini? Dalam kehidupan sehari-hari, saya banyak menemukan orang tua, terutama ibu yang ingin merencanakan diet nabati, vegan atau vegetarian. Tetapi karena keterbatasan data, informasi diet nabati pada ibu hamil dan ibu menyusui dan balita itu sedikit. Karena periode hamil dan laktasi dan balita itu adalah periode yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena pada periode ini merupakan fondasi tumbuh kembang seseorang ditentukan. Kita akan membahas pada kesempatan ini bagaimana merencanakan gizi seimbang untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita dengan baik. Oke, kita lihat menurut Riskesdas pada tahun 2018 terjadi peningkatan penyakit tidak menular, terutama penyakit jantung, stroke, kemudian tekanan darah tinggi, obesitas, kemudian diabetes mellitus. Jadi semakin tahun semakin meningkat. Kemudian prevalensi untuk konsumsi sayur dan buah ternyata dari tahun 2018 ternyata untuk makan buah itu sedikit ya. Jadi dari 100 orang hanya 5 orang yang cukup untuk makan buah. Kemudian konsumsi sayur juga hanya 38% pada tahun 2020. Jadi pada kesempatan ini kita akan mempromosikan bagaimana makan sayur buah yang cukup dan membantu Depkes Gizi. Kemudian latar belakang mengapa sih kita membicarakan diet nabati? Kita lihat penelitian ya secara garis besar menurut EPIC Study bahwa total kolesterol untuk pola makan meat eater 204, kemudian untuk vegan 170 normal ya, kemudian vegetarian 188. Kemudian untuk pola makan nabati dan hipertensi, bahwa pola makan nabati dapat mengurangi risiko hipertensi sebanyak 63%. Jadi risiko paling rendah ya. Kemudian untuk risiko jantung, bahwa vegan risikonya 14%, vegetarian lacto-ovo 39%, kemudian pemakan daging 50%. Kemudian sejak kapan sih kita mencegah penyakit jantung koroner itu? Ternyata kita perlu mencegah penyakit jantung koroner itu sejak 50 tahun sebelum terjadi. Karena proses aterosklerosis itu sudah dimulai sejak kecil ya, sudah dimulai sejak 2 tahun. Jadi rata-rata orang yang terkena penyakit jantung koroner atau stroke biasanya 40 tahunan. Jadi kita perlu mencegah. Jadi terjadi penumpukan ini bukan hanya 1-2 hari ketika kita makan karena pola hidup. Jadi sekian lama tumpukan ini semakin lama semakin menumpuk. Kemudian menurut Diabetes Care bahwa body mass index atau indeks massa tubuh untuk vegan itu adalah normal di bawah 25. Jadi orang pola makan nabati itu adalah lebih langsing. Jadi berat badannya lebih ideal dibandingkan pemakan meat eater ya atau non vegetarian. Kemudian untuk resiko diabetes, ternyata vegan itu paling sedikit resikonya, prevalensinya dibandingkan dengan non vegetarian. Kemudian untuk resiko penyakit kanker juga vegetarian itu paling sedikit resikonya dibandingkan yang tidak vegetarian.
Kemudian pada waktu COVID-19 ternyata yang orang yang pola makan nabati dia bisa terkena tetapi hanya dengan gejala yang ringan saja dan cepat sembuh gitu. Jadi tidak ada yang sampai gejala berat atau sampai kematian. Jadi lebih banyak yang gejala ringan gitu. Jadi daya tahan tubuh kita lebih kuat karena kita lebih baik makan sayur buah. Kemudian apa sih arti plant-based diet itu atau pola makan nabati atau vegetarian? Apakah hanya makan sayur saja? Jadi berasal dari bahasa Latin namanya vegetus, artinya sehat, kuat, dan semangat. Jadi yang kita makan adalah makanan yang berasal dari nabati seperti karbohidrat, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi tanpa mengandung unsur hewani. Kemudian, apakah ibu hamil, ibu menyusui balita bisa vegan? Kita akan lihat beberapa penelitian ini. Menurut Academy of Nutrition and Dietetics tahun 2016, bahwa diet vegetarian dan vegan adalah sehat, dapat mencegah dan mengobati penyakit kronis, serta membuat lingkungan hidup lebih baik. Kemudian diet vegetarian dan vegan yang direncanakan dengan gizi yang tepat adalah cocok untuk semua tahap kehidupan, mulai dari kehamilan, bayi, remaja, lansia, dan membantu mengurangi penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, stroke, obesitas, dan berbagai penyakit lainnya. Kemudian ini position paper dari Academy of Nutrition Dietetic Vegetarian Diet. Kemudian menurut American Dietetic Association dan Dietetic Canada, bahwa diet vegetarian termasuk vegan dapat memenuhi kebutuhan protein, zat besi, zinc, kalsium, vitamin D, riboflavin, vitamin B12, vitamin A, asam omega, dan iodium. Ini position paper dari American Dietetic Association. Kemudian menurut British Dietetic Association tahun 2017 bahwa a balanced vegan diet can be enjoyed by children. Jadi dapat dilakukan oleh anak-anak maupun yang sedang hamil atau menyusui ketika kita lakukan dengan perencanaan yang baik. Kemudian menurut studi kohort 5 kota, jadi ini penelitian dari dosen saya waktu di FKM UI, sekarang sudah Profesor Sandra Fikawati. Jadi ibu hamil yang diikuti selama 6 bulan setelah melahirkan, jadi dicek gizi ibu dan anak. Jadi rata-rata JET score HAZ anak vegetarian dan non vegetarian waktu di Jakarta itu 0,2, 0,20 sampai minus 0,38. Kemudian rata-rata berat lahir vegetarian di Jakarta itu ternyata 3 kilo lebih ya. Jadi ini normal. Kemudian kenaikan rata-rata berat badan ibu vegetarian selama kehamilan itu 15 kilo. Ini yang di Jakarta ya. Jadi ini juga normal. Kemudian menurut Prof. Vika itu apakah vegetarian itu aman? Ini penelitian dia pada tahun 2013. Jadi ibu hamil kelompok vegetarian tetap bisa memiliki bayi yang sehat meskipun menghindari pangan hewani. Jadi untuk vitamin B12 biasanya kurang yang ada pada vegetarian bisa dengan pemberian suplemen B12. Jadi dokter pasti akan kasih ya kalau kita ke dokter atau bidan, jadi kita tidak perlu takut. Kemudian kalau protein hewani bisa diganti dengan protein nabati, contohnya tempe, tahu, dan kacang-kacangan biji-bijian yang lain. Kemudian ibu hamil vegetarian memiliki indeks massa tubuh yang lebih rendah dibandingkan dengan non-vegetarian. Namun kenaikan berat badan ibu hamil justru lebih tinggi. Jadi 15,3 kilo ya dibandingkan non-vegetarian. Sehingga berat badan dan panjang badan yang dilahirkan tidak jauh berbeda dengan yang non-vegetarian. Kemudian konsumsi ibu hamil vegetarian mencukupi kebutuhan gizi. Jadi cukup gizi ya. Kalau kita makan bervariasi, seimbang, kita tidak perlu takut kurang gizi. Kemudian bahkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konsumsi energi
Dan protein ibu hamil vegetarian cukup tinggi. Ibu hamil vegetarian juga tak perlu khawatir. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau kita akan kurang ASI. Jadi penelitian ini bahwa selama gizi cukup, energinya cukup, ASI pun akan keluar dengan lancar. Kemudian pertumbuhan bayi jika dilihat dari berat badan itu adalah sama ibu yang vegetarian dan non-vegetarian. Ini adalah gambar penelitian Profika, ibu yang menyusui selama 24 minggu atau 6 bulan menunjukkan tidak ada perbedaan pertumbuhan berat badan bayi ibu vegetarian dan non-vegetarian. Kemudian status ibu vegetarian, status gizinya masih mampu mendukung pertumbuhan berat badan bayi. Kemudian tetapi konsumsi energi pada ibu vegetarian itu kurang, jadi mengalami berat badan tumbuh, jadi lebih cepat langsing gitu. Kemudian menurut panjang badan tidak ada perbedaan kenaikan panjang badan ibu yang vegetarian dan non-vegetarian secara keseluruhan. Juga terlihat tidak ada perbedaan panjang badan kelompok sejak lahir hingga 6 bulan. Jadi tidak ada perbedaan ibu yang vegetarian dan tidak vegetarian ya penelitian ini selama 6 bulan lebih. Kemudian pertumbuhan ini kalau diukur ya ini ya diukur dengan standar WHO. Terlihat garis pertumbuhannya berhempit. Jadi ini berhempit itu garisnya di sini ya. Jadi menunjukkan bahwa pertumbuhan berat badan dan panjang bayi ibu vegetarian yang diberikan ASI selama 24 minggu sesuai dengan standar WHO. Jadi kita tidak perlu takut akan kurang gizi kalau kita makannya seimbang ya. Kemudian ini hasil status gizi dan bayi ibu vegetarian dan non-vegetarian. Kalau berat badan itu sekitar 3,1 kilo, panjang badan sekitar 4. Ini rata-rata ya. Kemudian tidak ada perbedaan signifikan body massa index. Jadi berat badan ibu setelah pasca persalinan dengan non yang tidak vegetarian. Jadi berat BMI-nya tidak ada perbedaan signifikan. Kemudian tidak ada perbedaan signifikan antara delta BMI pasca persalinan ibu vegetarian dan ibu non-vegetarian selama 6 bulan. Ini penelitian dari Bapak Susianto, apakah anak vegetarian akan menderita kurang gizi pada tahun 2018, bahwa penelitian di sini tidak ditemukan ada balita vegetarian yang menderita gizi kurang atau gizi buruk. Jadi hasilnya bagus ya, ini penelitian di Jakarta. Jadi hasil uji T independen itu untuk beda 2 min Z-score itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antara status gizi balita vegetarian lacto-ovo dengan balita non-vegetarian. Ini penelitian ini normal ya. Kemudian sekarang kan lagi banyak ini ya program untuk stunting. Ternyata kita bisa memilih substitusi alternatif hewani dengan misalnya bahan pangan lokal seperti tempe ya. Ini contohnya penelitian dari Bapak Susianto juga bahwa pemberian makanan tambahan nugget tempe sebagai pangan lokal terhadap berat badan dan tinggi badan balita stunting. Bahwa pemberian makan ini dapat menjadi alternatif program penanggulangan stunting dan gizi. Jadi mendapatkan nilai yang positif. Jadi tinggi badannya juga naik ya. Kemudian sejak kapan kita perlu mempersiapkan gizi yang baik untuk ibu hamil? Jadi kita perlu rencanakan dari masa remaja karena masa remaja itu rentan kekurangan anemia. Kemudian sejak pranikah kita perlu persiapkan dari segi fisik, mental, pola makan, pola hidup. Jadi kita perlu benar-benar persiapkan. Kemudian kita perlu mengkonsumsi makanan yang kaya asam folat dan zat besi. Minimal sebelum 4 bulan kita cukup agar tidak terjadi kelainan. Kemudian yang kita persiapkan ya kita perlu kontrol ke dokter kandungan atau bidan, pemeriksaan status kesehatan, pemeriksaan darah rutin, habit, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat kita terlalu kurus atau enggak, ada anemia atau enggak gitu. Kemudian ini adalah pola hidup sehat yang perlu kita lakukan.
untuk sehat jangka panjang. Jadi ini pola hidup sehat untuk umum ya, baik mau menghindari penyakit degeneratif, untuk ibu hamil. Jadi pertama adalah pola makan nabati yang utuh. Jadi kita makan yang asli, yang kalau bisa tanpa pengawet, yang benar-benar asli. Misalnya jagung, benar-benar jagung direbus, ubi benar-benar direbus gitu. Asli ya, singkong yang rebus. Kemudian kita perlu aktivitas fisik 3 kali seminggu minimal setengah jam sampai 1 jam. Kita perlu tidur yang cukup. Jadi di atas jam 10.30 itu maksimal harus tidur agar hormon kita seimbang. Terus kita perlu manajemen stres. Boleh stres tapi jangan lama-lama. Kalau kelamaan misalnya kalau kita stres akan pengaruh ke janin kita juga. Jadi janin kita juga bisa stres juga. Kemudian kita perlu membina hubungan sosial yang harmonis dengan suami, istri, anak, keluarga, tetangga, dan ke semua orang ya. Kita perlu rukun harmonis. Kemudian kita perlu meminimalkan zat yang berbahaya seperti alkohol, rokok, dan lain sebagainya. Kemudian menurut penelitian bahwa kelompok vegetarian itu apalagi yang ingin apa? Ingin hamil, kemudian ingin menyusui, ingin punya anak, kemudian dia vegetarian adalah kelompok yang sadar gizi. Jadi mereka sudah mempersiapkan, ini penelitian ya, memiliki pengetahuan gizi yang paling enggak standar lah ya, pola makan, pola hidup yang benar. Kemudian menerapkan pola hidup sehat seperti tidak minum alkohol, membatasi minuman berkafein, membatasi makan olahan, tidak merokok, serta melakukan olahraga. Jadi ini penelitiannya bagus untuk kita agar kita bisa sehat jangka panjang dan kita bisa mencegah penyakit. Kemudian masa kehamilan. Masa kehamilan adalah masa keemasan untuk seorang ibu. Jadi kita perlu periksa ke dokter kandungan atau bidan ya 6 kali. Kemudian biasanya akan dikasih tablet tambah darah. Kemudian masa 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari sejak kehamilan hingga si kecil usia 2 tahun. Jadi 270 hari itu adalah masa kehamilan, kemudian 730 itu ada sampai anak berusia 2 tahun. Jadi masa 1000 HPK ini sangat penting karena anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan berdampak pada kualitas kesehatan di masa yang akan datang. Pada bayi yang berada dalam kandungan adalah pembentukan dan perkembangan dari organ-organ tubuh yang penting seperti otak, jantung, hati, ginjal, paru, tulang. Jadi kita perlu benar-benar pola hidup, pola makannya harus kita jaga benar-benar. Kemudian mengapa prioritas sampai 2 tahun? Karena perkembangan otak itu paling cepat sampai 2 tahun atau 1000 hari pertama. Jadi udah 80% ya. Kemudian untuk penglihatan, untuk bahasa, kemudian kognitif, semuanya berkembangnya di 1000 hari pertama ini. Kemudian kita lihat pertumbuhan otak untuk sampai 2 tahun itu sudah sebesar ini, sudah 80% ya. Kalau 2 tahun sel sarafnya atau neuronnya sudah banyak. Jadi kalau kita kurang gizi, stres atau banyak pikiran atau kurang pola hidupnya tidak benar, jadi sel sarafnya ini tidak tumbuh. Jadi nanti akan menghasilkan anak yang bermasalah gitu. Jadi sampai kapan sih kita memberikan ASI eksklusif? Jadi sampai 6 bulan, kemudian kita perlu makanan pendamping ASI. Kemudian sampai 1 tahun baru adalah makanan dari keluarga. Kemudian makanan ASI ini cukup ya, jadi kita kasih ASI eksklusif 6 bulan, udah itu makan pendamping ASI untuk membentuk struktur otak dan semua organ tubuh. Kemudian mengapa nutrisi dan stimulasi penting? Agar anak siap untuk ke sekolah, bisa mencapai cita-cita yang diinginkan, menjadi dokter, tentara, guru, pembalap, dan lain sebagainya. Bagaimana mencapai academic learning, perilaku yang baik, aktivitas hidup yang baik? Ini adalah yang jadi untuk mencapai academic learning yang baik, jadi kita perlu
pematangan untuk komponen yang di bawahnya. Jadi sensori sama motorik itu harus kita latih. Misalnya taktilnya, vestibularnya, proprioceptik, auditory, visual, olfactory, gustatory. Jadi kita perlu latih. Nanti saya kasih contoh ya cara latihnya. Kemudian sensomotornya kita perlu latih, perception motornya kita perlu latih. Jadi suatu saat baru dia bisa mengikuti academic learning yang baik, kemudian pola kebiasaan yang baik gitu loh. Jadi dia nggak nakal, nggak hiperaktif, kemudian bahasa juga tidak ini ya delay ya. Kemudian dia bisa mengikuti pendidikan sekolah dengan baik. Jadi perlu dilatih yang di bawah ini sampai ke atas gitu. Jadi untuk kemandirian dia perlu basicnya motorik sensorinya harus bagus. Kemudian perilaku adaptifnya dia juga basicnya juga harus bagus. Baru dia bisa akademiknya juga bagus. Perlu dimatangkan sejak awal. Kalau kita misalnya dia misalnya langsung apa dari kan biasanya anak merangkak kan. Kemudian baru belajar ini, dia perlu melewati tahap-tahap itu secara alami. Jadi tidak bisa melompat gitu. Jadi contoh stimulasi yang dilakukan, jadi kita misalnya dengan anak, kita latih motor kasar seperti misalnya melompat, meloncat, menggantung, jalan di gerobak, bersepeda, kemudian lempar tangkap. Kemudian motor harusnya seperti melipat, origami, mewarnai, melonceng, menjahit, menggunting, menulis. Kemudian motorik oralnya menggigit makanan sendiri. Jadi biarkan anak itu memegang, misalnya megang pisang, dia benar pegang pisang sendiri, mengunyah dengan makan dengan benar. Kemudian dia diajari meniup, menyedot minuman. Kemudian untuk verbal kognitifnya membuat kalimat, bercerita, menjawab pertanyaan, menyanyi. Kemudian kita storytelling, bercerita. Nanti lama-kelamaan dia akan mengerti dan banyak kosakata. Jadi ini perlu dilatih ya, nutrisi, stimulasi itu penting. Kemudian bagaimana pedoman gizi seimbang nabati itu? Jadi kita akan membahas secara umum dulu, nanti baru membahas untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jadi basicnya ini ya. Ini dari Kemenkes Kesehatan RI pada tahun 2014. Jadi untuk orang dewasa itu makanan karbohidrat itu 3-4 porsi. Seperti jagung, ubi, singkong, mie, kemudian beras merah, beras coklat, dan lain sebagainya. Ini karbohidrat ya, biji-bijian juga, palawija, owat. Kemudian makanan yang terbanyak kedua itu adalah sayur 3-4 porsi, buah itu 2-3 porsi. Kemudian untuk protein, di sini protein itu boleh memilih protein hewani atau nabati. Kalau kita vegetarian atau pola makan nabati atau vegan, kita memilih protein nabati yang berasal dari kacang-kacangan atau biji-bijian. Nanti kita akan lihat porsinya. Kemudian lemak, gula, garam. Kalau minyak itu 5 sendok, untuk garam itu 1 sendok, gula 4 sendok. Bedanya ya kalau minyak itu kalau buat penyakit degeneratif memang kita batasi gula garam sedikit. Tapi kalau untuk balita minyak kita tidak batasi karena mereka butuh minyak ya. Kemudian kita lihat isi piringku ini tahun 2017 Pak. Jadi yang kita makan itu kalau tadi kan ini pakai porsi, nanti kita akan lihat contoh porsinya. Isi piringku Kemenkes itu bahwa sepertiga piring itu adalah buah itu sepertiga, kemudian 2/3 itu sayuran. Kemudian setengah dari ini ada sepertiganya lauk pauk dan 2/3-nya ada makanan pokok itu karbohidrat ya. Lauk pauk itu bisa protein hewani atau nabati. Jadi kalau kita bagi ini 1/12. Jadi 92% itu adalah makan nabati. Jadi hanya 8% makanan hewani. Kalau menurut kedokteran Chinese medicine juga untuk protein hewani juga banyak, hanya 5% ya. Jadi memang protein hewani itu tidak banyak ya kebutuhannya. Kemudian isi piringku kalau kita lihat bahwa untuk orang dewasa kayak gini ya porsinya. Kemudian 1 porsi 500 kalori itu kayak gini, ini buat anak ya. Kemudian untuk dewasa yang ini. Piringnya kayak gini contohnya. Kalau kita bingung ya, jadi kita boleh memakai isi piringku atau yang tadi yang porsi ini. Nanti kita akan lihat 1 porsi itu seperti apa bentuknya.
Contoh hidangan nabati ini untuk orang dewasa. Jadi ada nasi kan karbohidrat, ada proteinnya kacang, ada ini juga karbohidrat ya ubi. Kemudian boleh tambah satu buah, kemudian sayur juga satu macam gitu. Ini karbohidrat nasi, ada proteinnya dari tahu, ada wijen, kalsium, ada sayur ya. Boleh tambah kacang atau biji satu macam gitu. Sayur juga boleh ditambah. Ini contoh isi piringku, jadi ada karbohidrat, eh, jagung, nasi, kentang, kemudian ada sayur buah ya, ini buah, kemudian sayur gitu. Jadi ini sekali makan harus seperti ini gitu agar kita cukup gizi. Karena tidak ada satu jenis makanan yang cukup gizi, jadi kita perlu bervariasi gitu. Kemudian sumber karbohidrat. Ini contoh satu porsi ya. Jadi kalau dewasa kan 3 sampai 4 porsi. Satu porsi nasi itu sebesar apa kayak gitu. Jadi seperti ini ya, satu gelas kecil ya atau 100 gram. Kemudian satu porsi karbohidrat roti itu 3 potong, kemudian kentang itu 2 biji. Jadi kalau 4 porsi itu pagi, siang, malam kayak gini gitu. Kemudian mie 2 gelas, jagung 1 pipil ya, ubi 1 gini. Jadi pagi, siang, malam. Kalau 6 porsi misalnya buat ibu hamil, berarti dia boleh makan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kemudian makanan pokok kan banyak ya, ada sagu, jagung, biji gandum, ubi jalar, mie, bihun, ini termasuk karbohidrat. Jadi ini yang paling banyak kita makan. Kemudian untuk anak-anak, karbohidrat itu bisa dibuat kayak kentang, jadi dibuat roti, dibuat sereal. Kemudian serealnya kalau bisa ada isinya, ada kacang-kacangan, ada biji-bijian juga gitu. Kemudian ada jagung. Ini contoh karbohidrat, jadi ada beras coklat, ada quinoa, ada barley. Kemudian ada oat ya. Banyak sekali contoh biji-bijian. Ini contoh karbohidrat, bisa biskuit, havermut, jagung, kentang, maizena, makaroni, mie, nasi ya, roti, singkong, sukun, talas termasuk karbohidrat. Ini contoh ukuran gram sama ukuran rumah tangga. Kemudian porsi sayur 3-4 porsi itu sebanyak apa? Jadi sehari kita perlu makan 3-4 sampai porsi. Ini buat orang normal ya. Nanti kalau untuk ibu hamil kita tinggal tambahkan. Satu porsi sayur itu kayak gini, bayam misalnya buncis, kol, kangkung, kacang panjang, wortel, labu, sayur. Jadi kita sebenarnya langsung aja masak, kalau bisa sehari 3 macam, ditumis, digabungin, misalnya buncis, kol, wortel, dibikin capcay gitu, atau dibikin kuah. Satu mangkoknya seperti gini gitu. Jadi sehari misalnya pagi, siang, malam butuh 3 sampai 4 porsi untuk kebutuhan dewasa. Satu porsinya pakai mangkok ini ya. Kemudian buah. Satu hari kita perlu makan 2 sampai 3 ya. Jadi satu porsi buah itu kayak mangga itu kayak gini 3/4. Kalau jeruk 2 buah jeruk, kemudian pepaya satu potongnya kayak gini. Semangka kayak gini. Jadi pagi misalnya makan ini, siang makan ini gitu, malam makan ini. Yang penting ada dan bervariasi, kalau bisa berganti-ganti dan berwarna-warni. Nggak harus yang mahal, yang penting ada gitu. Ini contoh penukar buah, satu porsinya kayak gini. Kemudian untuk protein. Jadi sehari kalau buat orang dewasa ya kita perlu 2 porsi. Satu porsinya itu tempe 2 potong, ini seukuran korek api, kemudian tahu, oncom, kemudian kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, kacang tanah. Jadi 2 sendok, kacang hijau 2 sendok. Jadi misalnya pagi kita makan ini, siang makan ini gitu. Atau pagi ini, sore ini juga boleh gitu. Jadi minimal 2 porsi. Protein nabati itu bisa didapatkan dari tahu, tempe, kacang-kacangan, sama kelompok jamur-jamuran juga termasuk protein nabati. Kemudian ketika kita ingin makan protein hewani, misalnya ayam, kita bisa ganti ke ayam yang dari nabati ya. Misalnya dari kulit tahu gitu. Atau dari jamur. Kemudian ketika kita ingin makan hamburger, kita bisa ganti ke substitusi ke
hamburger yang vegetarian, kemudian susu sapi kita bisa ganti ke susu kedelai, susu almond, kemudian susu yang lainnya. Banyak ya susu nabati itu. Ada susu OAT sekarang. Kemudian apakah protein hewani itu penyerapannya paling maksimal? Apakah protein hewani itu sumber protein kelas 1? Ini menurut WHO, FAO, FDA tahun 93 menyatakan bahwa protein digestibility corrected amino acid score bahwa ternyata protein dari casein, whey, egg, dan soy protein itu nilainya 1. Jadi penyerapannya juga untuk protein soy protein itu dari kedelai itu bagus ya 1 ya. Kalau sapi 0,9, kemudian kacang yang lainnya ada ya. Tapi yang paling maksimal itu protein dari kedelai. Bagaimana perbandingan protein hewani dan protein nabati? Bahwa protein hewani itu adalah sumber kolesterol, tinggi protein, tidak ada serat, lemak jenuhnya tinggi, karsinogenik ya. Kemudian banyak disuntik antibiotik, disuntik hormon, dan disuntik obat ya. Kemudian untuk protein nabati itu tidak ada kolesterol, proteinnya cukup, seratnya tinggi, antioksidannya tinggi, kemudian banyak fitokimianya yang baik untuk kesehatan kita. Kemudian bagaimana kecukupan asam amino esensial untuk seorang vegan atau pola makan nabati atau vegetarian? Kita lihat bahwa protein dari soy protein atau kedelai jadi mengandung asam amino esensial yang cukup ya, ada triptofan, histidin, metionin, jadi 10 asam amino ini cukup. Kemudian ternyata di dalam biji labu juga bijinya juga asam aminonya ada 9 ya. Jadi cukup lengkap. Kemudian dokter ada yang tanya ya, saya takut kurang gizi, kurang protein kalau tidak makan daging, telur, ikan. Jadi kita bisa substitusi ke misalnya kedelai. Kedelai itu proteinnya 34 ya. Masih kalah dengan daging ayam 14. Sapi, babi juga ini masih kalah ya. Telur saya nggak bisa apa? Saya mau makan telur misalnya ada penggantinya saya bisa ganti dengan kacang hijau gitu loh. Bisa diganti dengan buncis juga 21, kacang hijau 23 ya. Jadi kita bisa substitusi. Kemudian tempe. Kita lihat nilai gizinya dia mempunyai protein yang tinggi ya 18,3, hampir setara dengan daging sapi, ayam, kambing. Kemudian dia ada lemak, ada kalsium juga ada. Jadi dia buat anemia juga bagus, ada zat besinya. Jadi tempe itu lengkap gizinya. Kemudian asam amino di ini yang tadi ya. Asam amino di ini soybean itu ini cukup lengkap ya. Asam amino esensialnya. Kemudian asam amino di tempe juga ini cukup lengkap ini. Kemudian asam amino pada padi-padian, biji-bijian itu metioninnya tinggi. Jadi ketika kita masak, kita boleh campur misalnya beras dicampur dengan kacang-kacangan biji-bijian gitu. Agar kandungan metioninnya ada gitu. Jadi asam amino esensialnya lengkap. Kemudian pada kacang-kacangan kan tinggi lisin, asam amino lisin, jadi metionnya sedikit. Kalau kita masak dengan kacang-kacangan tambah beras, jadi akan melengkapi asam amino esensial. Kacang kedelai boleh tambah gandum atau beras. Kemudian boleh juga ditambah sayur-sayuran, brokoli, kubis, sereal, dan lain sebagainya. Kemudian minyak. Sehari ini ya kita perlu makan seperti ini minyak. Untuk balita itu perlu makan minyak ya. Kalau dewasa kita misalnya sudah ada penyakit, kita membatasi minyak. Sehari maksimal 5 sendok makan. Jadi minyak itu ada lemak tak jenuh sama lemak jenuh. Kalau lemak tidak jenuh itu dari nabati, alpukat, margarin, mayones, ini biji minyak, biji bunga matahari, minyak jagung, kedelai. Kemudian lemak jenuh itu santan, kelapa, minyak kelapa sawit, mentega. Bagaimana pola makan nabati untuk ibu hamil? Kita lihat ya, kalau kita lakukan dengan persiapan yang matang, dengan makan sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, makanan nabati yang utuh, kemudian ada bean, ada nut, ada seed, kita akan cukup gizi ya.
Ini secara ringkas ya. Kita butuh asam folat, kemudian vitamin B12. Nanti kita akan pelajari satu-satu. Kita butuh vitamin D3, butuh protein, vitamin A, zinc, iron, kemudian kalsium, iodin, omega 3. Kita akan cek nanti satu-satu. Kemudian tadi kan buat orang dewasa ini panduan makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari. Jadi untuk trimester pertama ya 3 bulan pertama nasinya itu atau makan pokok atau karbohidrat itu 5 porsi ya. Jadi kayak tadi boleh jagung, boleh mie, boleh nasi, boleh kentang, boleh singkong, boleh karbohidrat yang lainnya. Pokoknya pagi, siang, malam tambah misalnya tiap 2 jam kita makan juga gitu. Misalnya pagi jam 7, jam 9, jam 12, kemudian jam 3 kita selingan lagi gitu. Ini untuk kebutuhan karbohidrat. Kemudian protein. Pertama ada tempe, kita boleh tambah ke kacang-kacangan atau biji-bijian yang lain ya. Boleh kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang mede, boleh almond, boleh chickpea dan kacang lainnya. Kemudian untuk sayur-sayuran kita butuh 4 porsi, jadi pagi, siang, malam, atau pas jam 9 kita makan lagi buah. Kalau bisa bervariasi, ganti-ganti. Buah juga 4 porsi. Minyak 5 porsi ya, 5 sendok. Kemudian gula dibatasi. Gula itu cari yang alami kalau bisa. Misalnya dari gula stevia atau gula kelapa itu GE-nya lebih rendah. Kemudian untuk 12 sampai 40 minggu ya untuk trimester kedua dan ketiga. Tadi kan karbohidratnya lebih 6 porsi ya jadinya ya. Tadi kan 5, jadi karbohidratnya lebih banyak nih. Tuh, yang lainnya sih sama. Kemudian untuk ibu menyusui, karbohidratnya juga 6 porsi. Jadi kayak misalnya 34 gelas nasi, 3 jagung, 2 kentang, 1 potong singkong, 3 iris roti, 2 gelas mie. Kemudian untuk protein nabatinya tahu, tempe, dan kacang yang lainnya gitu. Sayuran 4 porsi, buah 4 porsi, minyak 6 porsi. Loh, sopan lu. Kemudian ibu menyusui, bahwa ibu menyusui itu lebih tinggi gizinya. Jadi kita butuh lebih banyak ya kebutuhan untuk ibu hamil itu biasanya kita perlu tambah 330 kalori. Kemudian ibu laktasi jadi kebutuhan kalorinya itu sekitar ini ya 2650 kalori. Kemudian apakah ibu menyusui vegan dapat memenuhi kebutuhan gizi dan bayinya terutama pada masa ASI eksklusif? Jadi menurut penelitian ini 50 wanita yang sedang hamil menjalankan pola makan vegan, mereka tidak melahirkan bayi tidak hanya melahirkan bayi yang normal dan sehat tetapi bisa menyusui katanya. Tapi untuk zat besi biasanya kita perlu suplemen. Untuk anemia defisiensi zat besi itu tidak hanya orang vegetarian atau tidak ya. Jadi anak yang vegetarian atau tidak vegetarian juga sama ya bisa mengalami anemia defisiensi besi. Kemudian gizi seimbang nabati untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Jadi kita perlu untuk awal kan pas melahirkan kita IMD ya, inisiasi menyusui dini. Kemudian setelah itu kita kasih ASI eksklusif sampai 6 bulan hanya ASI ya. Kemudian setelah 6 bulan, 6 sampai 8 bulan itu makanan yang disaring. Berikan 2 sampai 3 kali sambil menyusui ya kita. Jadi tiap 2 jam kita kasih jeda atau ketika dia nangis on demand kita kasih lagi itu. Kemudian untuk 9 sampai 11 bulan itu dicincang. Jadi lebih ini ya udah menyerupai normal ya. Kemudian pada masa 1 tahun itu ada masak biasa ya seperti masakan sehari-hari kita gitu. Jadi untuk porsinya itu misalnya 2 sampai 3 kali
untuk 6 sampai 9 bulan itu makan lumat, 1 sampai 2 kali itu makan selingan ASI. Kemudian 2 sampai 3 sendok itu hingga 1 mangkuk ukuran 250. Kalau 9 sampai 12 bulan itu ukuran 250 mili gitu. Kalau setengahnya, setengah mangkuk ya. Kalau udah 1 tahun sampai 2 tahun itu 1 mangkuk. Jadi makanan keluarga bisa dikasih. Jadi makanan 0 sampai 6 bulan itu ASI, 6 sampai 9 bulan itu makan lumat, kemudian 9 sampai 12 bulan itu makan lembik. 12 1 tahun ini sampai 2 tahun itu makanan keluarga. Jadi makanan MPASI yang pertama itu sebaiknya adalah makanan lumat berbahan dasar pokok terutama beras, tepung beras. Jadi untuk pemenuhan gizi usia 6 sampai 24 bulan itu adalah pemberian MPASI yang tepat, kemudian variasi makanan, makanan pokok itu ada karbohidratnya ya, ada beras, biji-bijian, jagung, gandum, sagu, ubi, kentang, singkong, kemudian ada kacang-kacangan, protein nabati sama biji-bijian, kedelai, kacang hijau, kacang polong, kacang tanah dan lainnya. Kemudian ada lemak ya, boleh minyak tidak jenuh sama jenuh. Kemudian boleh memperkenalkan buah dan sayur yang mengandung vitamin A dan C gitu. Jadi perkenalkan sayuran dulu, nanti baru buat satu jenis kalau bisa. Kemudian kebutuhan gizi anak 0 sampai 24 bulan boleh ditambah sereal yang diperkaya dengan zat besi dan atau susu formula yang sudah ditambahkan fortifikasi. Kemudian protein seperti kacang-kacangan, biji-bijian juga dihaluskan, tahu, tempe, serai difortifikasi menjadi sumber protein dan zat besi yang baik untuk bayi. Kemudian pastikan aman ya, jadi bersih, kita perlu mencuci tangan, diberikan dengan cara yang benar. Jadi lingkungan netral, jadi tidak sambil nonton, tidak distraksi ya. Jadi pada saat makan benar-benar anak itu makan dan fokus gitu. Jadi MPASI yang baik itu adalah padat energi, protein, dan zat gizi mikro. Kemudian tidak berbumbu tajam, tidak menggunakan gula, garam tambahan, penyedap pewarna, mudah ditelan dan disukai anak. Diupayakan menggunakan bahan pangan lokal dan harganya terjangkau. Kemudian buat ibu hamil ya, yang tadi ini kita agak detil, kita perlu makanan yang kayak asam folat, karena asam folat itu tidak disimpan dalam tubuh. Jadi kita perlu makan setiap hari ya, misalnya edamame, asparagus, spinach. Kemudian yang agak tinggi ini ini ya, asparagus, kemudian black bean juga tinggi. Brokoli juga tinggi ini, chickpea juga tinggi atau garbanzo. Kemudian untuk zinc. Jadi sumbernya adalah spinach, lettuce, mushroom, green bean, kale, brokoli, soybean, mung bean. Jadi ada penelitian bahwa asupan energi dari seng dan zat besi antara vegetarian dan omnivora bahwa status gizi tidak berbeda. Jadi seng dan zat besi sebenarnya tidak jauh berbeda antara vegan dan omnivora menurut penelitian ini ya Topi Hovinen. Kemudian ini tesis saya akan cerita sedikit mengenai faktor risiko anemia balita pada saat S2 di ilmu kesehatan masyarakat FKM UI. Ternyata yang balita anemia itu di dunia itu tinggi ya, sebesar ini ya 39%. Yang paling banyak itu di Afrika. Kalau di Indonesia itu 38,5%. Gitu. Jadi memang tinggi ini kita tidak membicarakan vegan, vegetarian atau jadi pola makan secara umum ya. Jadi memang anak-anak banyak yang anemia gitu. Kemudian kita pembahasan bahwa kuning telur dapat menurunkan absorpsi zat besi. Jadi sehingga zat besinya susah diserap ya. Kemudian ada hubungan konsumsi daging dengan anemia. Jadi menyatakan bahwa konsumsi hewani dapat meningkatkan
dapat menurunkan anemia gitu. Kemudian untuk pola makan nabati bahwa menurut WHO ya pengolahan makanan misalnya kita fermentasi, kemudian kita rendam, kemudian kita kecambain gitu. Biasanya kacang hijau kita bikin kecambah itu meningkatkan zat besi. Kemudian penelitian di Semarang bahwa diberikan tempe sebanyak 25 gram 3 kali sehari dapat meningkatkan zat besi juga. Kemudian konsumsi kacang-kacangan, daging, dan tepung dapat menjelaskan rendahnya prevalensi anemia. Jadi kalau kita makan kacang tambah vitamin C ya, sayur dan buah dapat meningkatkan penyerapan Fe. Tapi kalau misalnya kita hanya makan daging, tidak makan sayur buah, penyerapan Fe juga tidak maksimal gitu. Ini penelitian Vegetarian Diet Growth and Nutrition in Early Childhood longitudinal cohort study bahwa anak yang mengikuti diet vegetarian memiliki pertumbuhan nutrisi yang sama dibandingkan anak yang makan daging. Jadi sekitar 9.000 anak diikuti selama 6 bulan sampai 8 tahun ya. Selama 11 tahun dia melacak tinggi badan, berat badan, dan tingkat zat besi, vitamin D, dan kolesterol. Jadi nilainya itu bagus ya. Jadi tidak ada perbedaan gitu. Kemudian dari mana kandungan zat besi pada nabati? Bisa dari bayam, tempe, kemudian dari tomat juga ada ya, ini cukup tinggi. Kemudian sayuran yang berdaun kuning dan hijau. Kemudian tempe juga yang tadi ya ada Fe-nya tinggi, zat besinya tinggi, kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, kelapa tua juga ada, bayam, daun katu. Kemudian di beet juga ada. Kemudian buah ya juga ada. Jadi ini vitamin C juga membantu penyerapan. Pisang, semangka, kemudian kismis hitam, kemudian buah yang berwarna merah kayak angco, goji berry juga ada ya. Kemudian sumber protein nabati yang ada zat besinya tahu, tempe, kacang merah, kacang hijau, kacang polong, kedelai, biji chia, almond juga ada. Jadi faktor yang meningkatkan peningkatan pengambilan zat besi bisa dari vitamin C itu dari sayuran, buah-buahan, fruktosa, asam sitrat, kemudian protein. Jadi kalau kita makan kacang-kacangan, biji-bijian, tahu, tempe, kemudian kita makan vitamin C ya, sayur buah, jadi meningkatkan penyerapan zat besi gitu. Yang menghambat itu biasanya asam fitat, tanin itu dari T biasanya. Jadi pada saat kita makan kita hindari minum teh agar penyerapan zat besinya tinggi. Asam fitat itu bisa misalnya di kacang-kacangan kita rendam agar asam fitatnya bisa berkurang. Jadi penyerapan zat besinya lebih maksimal gitu. Jadi direndam dulu baru kita masak sup misalnya gitu. Ini menurut Academy of Nutrition and Dietetics bahwa zat besi tidak berbeda antara pemakan hewani dengan makanan berbasis nabati. Gitu. Kemudian bahwa fruit soybean ini yang makanan yang berkecambah ya juga meningkatkan status zat besi. Jadi kayak tauge gitu atau misalnya kacang kita bikin kecambahin dia bisa meningkatkan zat besi. Sekarang vitamin B12. Vitamin B12 itu bisa dari sereal, mie, susu kedelai yang difortifikasi ya. Almond meal, oatmeal, soy meal ya. Jadi ini kandungannya sebesar ini. Kemudian di nutritional yeast juga ada vitamin B12 di tempe. Kemudian di stake mushroom di jamur ya. Kemudian di alga sama seaweed. Kalau ini seaweednya yang kalau bisa yang basah gitu. Kemudian ini penelitian Bapak Susianto bahwa dried tempe itu vitamin B12-nya 5,9. Jadi pada saat penelitian di ini ya di Pekanbaru ya bahwa tempe dapat menormalkan serum vitamin B12 selama 3 bulan dengan makan dried
tempe ya. Kemudian ini yang dried apple nori juga mengandung vitamin B12. Bahwa ibu hamil vegetarian maupun tidak, kalau kita kontrol ke dokter atau ke bidan, pasti akan dikasih multivitamin dan asam folat, termasuk vitamin B12 ini. Jadi kita tidak perlu takut gitu. Kemudian untuk vitamin D bisa dari paparan sinar matahari pagi. Kemudian bisa juga didapat dari makanan yang difortifikasi atau suplemen gitu. Kemudian vitamin D itu ada yang dari licin atau jamur ya. D3 dari jamur kalau mau memilih ya suplemen. Kemudian juga bisa dari sereal atau oatmeal yang difortifikasi vitamin D atau susu kedelai yang ada fortifikasi vitamin D. Kemudian jamur-jamuran juga ada vitamin D-nya ini. Kemudian saya ingin tinggi, bagaimana caranya? Kita lihat jerapah ya, dia hanya makan daun tapi badannya tinggi gitu. Jadi kalau mau tinggi makanlah sayuran hijau karena banyak mengandung kalsium gitu. Jadi kalau mau mendapatkan kalsium dari sayur-sayuran, kacang-kacangan atau makanan yang diperkaya fortifikasi, olahraga, vitamin D juga membantu dari sinar matahari pagi. Ini contoh sumber, sekarang kita masuk ke kalsium. Jadi kalsium itu tadi yang sayur ya, boleh bayam, boleh sawi juga ada ya ini ya. Kemudian kedelai, tahu juga ada, agar-agar juga cukup tinggi. Susu 118, jadi lebih tinggi wijen 1160 ya untuk wijennya. Jadi kita perlu kalau masak boleh tambahkan wijen, atau misalnya pada masak nasi kita boleh taburin wijen, atau tumis sayur kita boleh taburin wijen, atau buat kue juga boleh untuk sumber kalsiumnya. Sayuran hijau juga tinggi ya kalsiumnya sebanyak 266 gram. Kemudian kalsium yang penyerapannya tinggi di kale ya. Kemudian di brokoli, turnip, mustard green. Kemudian yang susu juga masih kalah ya dengan kale itu atau brokoli penyerapannya. Kemudian asam lemak esensial untuk ibu hamil, menyusui, balita, termasuk orang dewasa ya. Jadi kita perlu omega 6, bisa dari minyak sunflower, minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak kedelai, minyak wijen. Kemudian untuk omega 3-nya bisa dari minyak flaxseed, chia seed, kacang-kacangan, brokoli, bayam, labu, pepaya. Jadi ini yang membentuk DHA nantinya. Tuh. Ini adalah contoh makanan yang mengandung omega 3, omega 6, flaxseed ya, misalnya omega-nya ada 18, omega 3-nya 3. Jadi perbandingan yang bagus itu biasanya kayak pumpkin ya, 3:1 gitu. Bisa kita makan ini buat pengganti omega 3, omega 6 dari hewani, atau untuk meningkatkan DHA dari ikan. Boleh dari flaxseed, chia seed, canola, almond, pumpkin, soybean, wijen juga ada, walnut, spirulina, avocado juga ada. Jadi lemak pada balita itu kita perlu perhatikan kuantitas lemak dan kualitasnya juga sama penting. Jadi bayi itu atau balita perlu lemak untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat, termasuk memastikan adanya asupan omega 3 ini. Prinsip menghidangkan makanan. Jadi kita perlu masak dengan hati yang bahagia, gembira, sukacita, kemudian mengandung semua unsur gizi. Jadi ada karbohidrat, ada proteinnya, ada vitamin dan mineral dari sayuran, buah-buahan, bervariasi, dimasak secepat mungkin, sederhana ya. Menarik penyajiannya, enak rasanya. Kemudian tips bagi pemula, perlu niat, tekad, dan perlu ilmu ya. Kita perlu ilmu, perlu resep agar bervariasi. Kemudian membiasakan sarapan, kalau memang kurang kita ya makan suplemen. Yang penting bervariasi sih, kemudian ganti-ganti berolahraga.
Baik, sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan yang dari Zoom atau di FB ya. Oke, silakan ke Jeffrey. Halo? Ya, terima kasih Dr. Satya Wira, pemaparannya sangat luar biasa ya. Jadi pemaparannya sangat lengkap ya tentang gizi vegan maupun dari eh, panduan gizi hamil ya dan balita. Jadi Bapak Ibu di sini mungkin yang ada yang ingin bertanya, kami persilahkan boleh raise hand ya ataupun bisa mengetik. Sejauh ini saya udah cek belum ada yang bertanya di grup Facebook maupun di kolom komentar obrolan Zoom ya. Cuman ini ada yang bertanya dok, apakah materi bisa di-share ke peserta setelah web? Oh ya, nanti yang butuh bisa ini sih bisa minta ya. Atau di rekaman ini kan ada di website, ada di ini YouTube. Nanti kita posting ke YouTube juga Oh iya, gitu. bisa disaksikan ulang ya, ataupun bisa menghubungi dokter ya. Baik, ini mungkin saya mau bertanya dok. Ini seputar mungkin mitos atau apa gitu ya. Ini bagi ibu hamil katanya kan perlu makan atau minum minyak ikan ataupun nutrisi-nutrisi ikan laut dan sebagainya supaya anaknya pintar. Mungkin dari dokter bisa mengomentari apa mungkin substitusi yang baik untuk itu untuk anak janin perkembangan janin lebih pintar. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau penelitian DHA itu kan ada ya, saya tampilkan sedikit. Jadi untuk DHA itu kan bisa dari omega 3 dan omega 6. Jadi kita bisa substitusi yang tadi seperti flaxseed, minyak chia seed, kemudian minyak bunga matahari, minyak canola, minyak sunflower gitu. Gitu, Jeff. Jadi itu sebagai pengganti ikan atau minyak ikan itu. Oke dok, ya terima kasih. Mungkin ini ada juga kaitannya dengan kasus anak-anak yang autis kali ya dok ya. Kalau autis sih perlu dicek lagi, misalnya dari sebelum hamil kayak gimana, terus pada saat hamil, terus pola hidup, pola makannya, banyak faktor sih dari itu perlu kita cek sih. Oke, baik. Ini kita sudah ada orang yang mau bertanya dok. Saya tidak tahu ini namanya siapa, cuma atas nama Huawei AG S5. Ya, silakan. Ya, saya mau nanya, dokter. Selamat malam, dokter. Ya, malam Bu. Bahwa kalau orang sakit itu sangat membutuhkan albumin. Dan albumin itu pada ikan gabus yang terbagus. Nah, kalau nabati bisa digantikan dengan apa? Ikan gabus, mengingatnya itu dia kan ada yang liar. Juga termasuk teripang. Teripang itu bisa kena apa di laut itu loh, lupa saya. Pencemaran di laut. Tapi teripang pada dasar laut. Apakah itu
Kalau kita konsumsi, kalau nabati, apakah masih boleh? Karena gini dokter, sebenarnya sih nyeleneh. Karena saya ini survivor dari DM. Tetapi saya sudah mengikuti dokter Joen, yang dimana mereka itu adalah dokter yang antroposofi. Nah, di sana dia memang menggalakkan vega nabati ya istilahnya. Tapi dia yang nggak dimakan, yang boleh dimakan itu binatang satu-satunya hanya madu, lebah. Yang lain seperti turunan semua tidak diperbolehkan. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan itu, seperti ikan gabus, teripang, itu kan albuminnya banyak. Bagaimana kita bisa menggantikan, dokter? Ya Bu, bagus Bu pertanyaannya. Untuk albumin kan bisa dari protein nabati Bu, terutama protein yang setara dengan hewani itu dari produk kedelai Bu, terutama di tempe sih Bu. Oh, itu Boleh, nabatinya, albuminnya banyak. ya nanti dia bisa dikonversi ke sana Bu, ke albumin. Oh, seperti itu ya, dok. Jadi masih, meskipun nggak makan ikan gabus, karena saya vegan, dok. Saya bukan vegan, vegetarian sama nabati kan beda artinya. Saya tuh nabati utuh. Tetapi karena saya mengejar albumin, saya masih makan ikan gabus dan yang namanya teripang. Kalau begitu bisa dilepas ya, dokter. Oh ya, Ibu albuminnya berapa? Oh, saya nggak pernah cek. Soalnya saya terus terang anti dokter medis. Saya lebih ke Oh, prefer ke dokter holistik atau antroposofi. ya dipastikan dulu Bu, albumnya kurang atau enggak. Kalau memang ini normal kan Ibu nggak perlu makan hewani gitu Bu. Gitu, boleh Oh, boleh substitusi ke protein nabati Bu. oh, baik, dokter. Terus yang kedua, kalau boleh tanya, bisa menghubungi dokter di nomor berapa? Kalau tidak Oh ya, keberatan, boleh boleh Bu tanya. nanti hubungi ini admin. Di nomor berapa, dok, adminnya? Karena Nanti saya saya dapat bantu cek Bu Oh ya. chat ya, Nanti ini saya dapat bantu cek aja siaran. Bu. Nanti nah saya nanti bantu cek. bantu moderator chat. Ya, nanti saya bantu Oh, cek di ya. mana? Di Oke. mana, Pak? Di, di, Di mana, di Pak? kolom obrolannya. Ini di kolom obrolan bisa saya cek Ibu ya. Oh, baik. Kalau Nah, gitu. dengan Ibu siapa? Eh, dengan Ibu Sylvia. Oke, Bu Sylvia, terima kasih. Saya ini agak nggak ngerti di obrolan chat itu nanti lihatnya gimana. Apa saya bisa minta nomornya Pak Jeffrey? Ya, boleh. Di nomor berapa, Pak? Maklum, soalnya sudah 59. Oh ya, baik. 0817 0817 baik. 0349 00349 2718. 2718. Ya, kalau Baik. nanti Karena saya saya dengan vegan itu bisa ya survivor dari DM. Terus luar biasa. sampai ke inflamasinya sekarang sudah menghilang semua. Bisa Ya, hidup sehat. luar Oh biasa ya, Bu ya. bagus Bu. Bagus. Ya, saya baru vegan bulan 9 kemarin. Jadi baru berjalan 5 bulan. Mantap. Luar biasa ya. Ini salah satu testimoni dari diabetes mellitus survivor ya. Jadi luar biasa Ibu ya. Ya, saya makan berasnya itu milih beras coklat. Karena itu saran dari dokter Join dan dokter Michael ya. Ya, Ya Bu. Gitu. siap. Terima Dilanjutin lagi kasih, Bu. Nanti chat dokter. saya ya. Nanti chat saya. Makasih Bu. Ya, makasih dokter. Makasih Pak Jeffrey. Iya Bu, Makasih. sama-sama Bu. Oke, selanjutnya ini ada dari Bu Susi. Silakan Bu Susi. Malam, Pak. Saya mau tanya, kan tempe itu bagus ya sebenarnya, tapi tempe kebanyakan kan mengandung GMO ya, Pak ya. Katanya jadi lagi nggak bagus, jadi saya jadi takut makan tempe. Oh ya, Terus, Ibu boleh memilih sih Bu, kan sekarang ada tempe organik non GMO Bu. Tapi kalau iya. segi penelitian sih belum banyak, masih pro kontra Bu itu. Jadi belum banyak penelitian yang menyatakan itu tidak bagus gitu. Oh gitu. Oh, Terus kedua, Pak, kalau makan kacang-kacangan katanya asam urat kalau kebanyakan.
Oh ya, asam urat ya. Kita bahas sedikit ya tentang asam urat. Mm-mm. Sebentar. Tuh, asam urat. Jadi asam urat itu sebenarnya yang pertama yang dihindari itu adanya di hewani sih Bu yang lebih tinggi. Kita lihat Oh, nilainya ya. mm-mm. Saya tampilkan slide biar agak cepat. Asam urat. Udah kelihatan ya? Slide-nya Iya, udah kelihatan. Oh ya. iya. Jadi asam urat itu terbentuk dari protein purin namanya. Jadi kalau lama-lama dia numpuknya biasanya di sendi-sendi jari ya. Ini Mm-mm. kayak gini. Kemudian kita lihat sendi-sendi ini bisa ada tumpukan namanya topi atau topus. Jadi yang paling banyak itu kelompok yang pertama itu dalam 100 gram ya. eh Purinnya itu 100 sampai 1000 miligram purin. Ini yang dihindari Bu kalau kita cek di pada saat cek. Misalnya kalau wanita kan 6 ya. Jadi nilainya. Jadi yang tinggi itu di ini Bu, di ikan kaleng, otak, hati, jantung, bebek, kaldu daging. Jadi ini banyak di hewani Bu. Harusnya tenaga kesehatan ngomong ini dulu gitu. Ini yang dihindari gitu. Hmm. Makarel, liver, chicken heart, kidney, pig. Jadi ini dalam 100 gram tingginya ini di atas 100 ini, Bu. Jadi Hmm. memang benar-benar dihindari kalau kita ada asam urat. Iya, iya. Kemudian yang kelompok yang kedua, yang purinnya sedang, ini nilai purinnya itu 9 sampai 100 per 100 gram. Kayak daging sapi, ikan, ayam. Nanti kacang kita lihat ya kacang apa yang agak tinggi ya. Bayam, cuman ini aja daun singkong, melinjo, kangkung ini ya agak tinggi. Jadi ini boleh Hmm. dimakan tetapi dibatasi gitu. Tapi kalau kita nggak ada asam urat ya boleh makan gitu. Yang dimakan ya sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian. Kemudian kita lihat ya yang di bawah 100 yang sedang tuna, squid chicken, pork, ikan ya ini kelompok ikan. Kemudian kita lihat kacang, pinto bean, soybean ini nampak di bawah 100. Jadi ini aman gitu. Red bean juga aman, kacang-kacangan. Kemudian kacang peanut, kacang tanah cuman 22. Ini orang selalu menyalahkan kacang gitu. Padahal nggak semua kacang tinggi. Yang tinggi justru di Hmm. jeroan, usus, hati, ikan kaleng. Flaxseed, peanut, almond juga di bawah 100 ini. Jadi kita bisa enjoy dan bisa makan. Kacang Terus tanah. cuman 22 Bu ini. Oh, Kacang katanya tanah. kalau kacang tanah orang CA nggak boleh ya, Pak? Orang apa? CA. Cancer ya? Iya. eh Kalau cancer itu biasanya lemaknya sih Bu. Dia mungkin lemak jenuhnya sih Bu. Kalau masih nabati, kalau kita konsumsi masih normal, misalnya 2 sendok sehari sih masih aman sih Bu. Yang Bukan lemaknya, Pak. Katanya apanya gitu loh. Kalau dia busuk, kalau kegigit, itu langsung kita harus langsung kumur bersihin. Kalau ketelan bahaya oh katanya. ya kita cari yang bagus Bu kualitasnya. Dan kan kita masak Bu itu. Sama Hmm. direndam dulu biasanya. Harus Gitu Bu. direndam ya, Pak, semua kacang ya kalau mau dimasak. Direndam lebih bagus untuk meningkatkan penyerapan sama itu mengurangi enzim yang menghambat penyerapan sih Bu. Oke, Tuh. terima kasih, Pak. Ya sama-sama Bu. Ya, Ya, terima kasih Bu Susi iya, pertanyaannya. terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya, atau bisa chat di itu ya, di kolom obrolan.
Pak, sudah cukup dok. Ini kalau tidak ada, Oh ya, saya minta closing statementnya dari Dokter Satya sebelum menutup webinar malam hari ini. Monggo dok. ya. Jadi ketika kita pengen merencanakan kehamilan, menyusui, kemudian pengen punya anak, kita perlu merencanakan dengan matang. Jadi kita perlu cukupi pola makan yang seimbang, kemudian pola hidup yang sehat agar anak kita sehat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih sekali Dokter Satya Wira atas pemaparannya serta jawaban yang tadi luar biasa ya. Tadi juga kita ada melihat, mendengar juga intuisi seremoni dari salah satu peserta webinar di mana beliau dapat hidup lebih sehat dengan pola makan vegan ya. Semoga bisa dapat menjadi berkat buat kita semua yang di sini yang sedang mau belajar menjalani pola hidup nabati ya. Semoga kita semakin dikuatkan, semakin terinspirasi ya dengan webinar kesehatan vegan ini ya. Jadi Bapak Ibu, kami doakan ya kita semua selalu dalam kondisi sehat, ya, hidupnya lebih baik serta selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita. Sebelum kita menutup webinar malam hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama ya. Kami mohon partisipasi Bapak Ibu, rekan-rekan untuk dapat membuka kamera Bapak Ibu semua jika tidak sedang berhalangan, karena kita akan mengabadikan momen malam hari ini ya. Kita tunggu 10 detik. Dipersilakan Bapak Ibu untuk menyalakan kamera. Ya, tunggu. Bapak Ibu silakan tampilkan senyuman yang terbaik. Nanti kita akan foto bersama. Operator siap ya? Oke. Oke. Kita tunggu 5 detik lagi. Ya, silakan. Operator, kita hitung bersama. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, demikian acara